Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan di pembelajaran 1. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Mari kita pelajari bersama. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Lalu gambar pertama ini ceritanya menjenguk teman yang sedang sakit. Lalu gambar kedua ada anak yang sedang mengamati dan memelihara lingkungan sekitarnya. Lalu gambar yang ketiga membantu teman membereskan buku-buku. Nah, perlakuan anak-anak yang ada pada ketiga gambar tersebut itu patut kita tiru. Adik-adik, kita harus belajar berbuat kebaikan sejak dini, sejak kecil, sehingga menjadi terbiasa nanti jika sudah dewasa. Nah, hal baik yang bisa kita contoh dari gambar tersebut diantaranya yang pertama, ketika teman kita itu sakit, kita menjenguk teman yang sedang sakit. Seharusnya kita menjenguk teman yang sedang sakit, mendoakan agar teman kita itu lekas sembuh dan juga menghibur teman kita yang sedang sakit. Lalu yang kedua, mengamati lingkungan serta memelihara lingkungan tersebut. Dalam kehidupan kita juga harus mengamati dan memelihara lingkungan kita untuk menambah pengetahuan serta keasrian lingkungan kita. Lalu yang ketiga, membantu teman yang sedang kesusahan. Jadi kalau kalian melihat teman-teman yang sedang kesusahan, baiklah kita membantu teman kita tersebut. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, adik-adik kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Nah mari kita baca teks berikut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, setelah membaca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Lalu beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara
untuk memerangi bajak laut. Lalu yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Oke, yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah ladang milik mereka mendapat air dari aliran sungai tadi. Lalu sehingga ladang mereka subur dan tidak kekeringan saat musim kemarau tiba. Dampak selanjutnya, keadaan menjadi aman, rakyat hidup damai dan sejahtera karena perompak dapat dikalahkan oleh Raja Purnawarman. Oke, lalu yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ya, apabila kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh raja yang tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka kehidupan rakyatnya tidak aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Nah, sebelum lahirnya Indonesia, negara kita ini adik-adik terdiri atas banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut ada yang bercorak Hindu, bercorak Buddha, dan Islam. Nah, setiap kerajaan itu dipimpin oleh raja yang kisahnya diceritakan dalam berbagai peninggalan sejarah. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini, ya. Nah, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini memimpin kerajaan Aceh adik-adik yang berada di Aceh. Lalu yang kedua ada Raja Balaputradewa, yaitu kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Kemudian yang ketiga ada Sultan Hasanuddin yang disebut sebagai ayam jantan dari timur. Dia memimpin kerajaan Gowatalo yang ada di Makassar. Lalu yang keempat ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, lalu di sini ada Prasasti Cireuteun, peninggalan kerajaan Tarumanegara yang terletak di daerah Bogor. Nah, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Ya, yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Lalu mengalami kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran agama Islam. Lalu yang ketiga, Sultan Iskandar Muda ini pemimpin yang gigih, pemberani, dan juga rela berkorban. Lalu yang kedua, perjuangan apa ya yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Ya, yaitu membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami masa kejayaan adik-adik. Daerah tersebut menjadi pusat perdagangan dan juga pusat penyebaran agama Buddha. Lalu yang ketiga, Sultan Hasanuddin, ya. Dia merupakan pemimpin yang gagah berani dalam melawan POC atau penjajah. Nah, Sultan Hasanuddin mengorbankan seluruh hidup, kesenangannya, kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Sikap yang dapat kita contoh dari Sultan Hasanuddin ini adalah kegigihan, keberanian, dan rela berkorbannya. Lalu adik-adik,
selanjutnya Mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk ya, itu berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada itu bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Nah, itu dia perjuangan para raja-raja tadi ya. Nah, sekarang adik-adik silahkan kalian berdiri di sebelah kolam atau di sebelah ember yang berisi air, atau bisa berdiri di sebelah genangan air yang ada di sekitar kalian. Nah, adik-adik, apakah kalian bisa memandangi wajah kalian yang terpantul di kolam tersebut? Nah, tahukah kamu mengapa kamu bisa melihat wajahmu di air kolam? Nah, air kolam bisa memantulkan cahaya adik-adik. Nah, mari kita belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, lakukanlah percobaan berikut ini di rumah. Jika kamu merasa kesulitan, mintalah bantuan dari orang tuamu. Mari kita bahas yang pertama, sifat cahaya dengan cara melakukan percobaan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Coba adik-adik amati gambar berikut ini. Yang pertama ya. Lalu yang kedua, sifat cahaya menembus benda bening. Percobaannya menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau benda bening ya, lalu ada benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Nah, letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, lalu perhatikan apa yang terjadi ya. Yang melewati benda tersebut, perhatikan gambar tersebut. Untuk benda bening ya, cahaya akan menembus, tapi benda gelap dia tidak akan tembus adik-adik ya. Oke, lalu yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, percobaannya menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba adik-adik pantulkan cahaya senter menggunakan cermin, lalu coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Coba diperhatikan. Nah, nanti ketika adik-adik pantulkan cahaya ke salah satu cermin, nanti cahayanya akan terpantul ke cermin yang lain adik-adik. Itu membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan. Lalu yang keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air, lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, seakan-akan pensilnya itu patah adik-adik. Padahal apabila kita tarik pensilnya, pensil tersebut masih utuh. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian tuliskan hasil percobaan tersebut dalam laporan percobaan. Contohkan ya, laporan percobaan pertama ya, nama percobaannya apa? Nah, yang pertama tadi percobaannya sifat cahaya merambat lurus. Lalu tujuan percobaan, tujuan kalian melakukan percobaan itu apa? Untuk mengetahui cahaya itu dapat merambat lurus. Lalu apa alat dan bahannya? Alat dan bahannya 3 buah karton, 1 buah lilin, korek api, dan isolasi. Langkah-langkah kerjanya: lubangi bagian tengah ketiga karton, lalu letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Lalu coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar.
Nah, hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan tersebut, apa yang adik-adik temukan? Cahaya lilin dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Kalau lubangnya itu sejajar, cahayanya akan merambat lurus ya. Nah, sekarang silakan adik-adik isi laporan kedua, ketiga, dan keempat.